Pengadaan kendaraan tempur lapis baja bagi TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir termasuk dalam program prioritas pembangunan kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Tidak banyak merek kendaraan tempur lapis baja yang akan diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan untuk kedua satuan, sebab hanya berfokus pada kendaraan yang selama ini sudah dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir. Untuk detail mengenai rencana akuisisi kendaraan tempur lapis baja, hendaknya mengacu pada perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah dan tidak berdasarkan spekulasi semata. Hal ini penting agar tidak tercipta harapan yang berlebihan dalam program modernisasi kendaraan tempur lapis baja TNI hingga tahun 2024. TNI Angkatan Darat diharapkan akan menerima tambahan APC ANWA 6x6 buatan Pindad yang didanai oleh pinjaman dalam negeri. Program tersebut dalam daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri DKP-PDN 2021 yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan kontraknya telah ditandatangani beberapa bulan silam. Sebagai produsen APC ANWA 6x6, PT Pindad akan memasuk sejumlah kendaraan tempur lapis baja itu ke TNI Angkatan Darat. Kontrak tersebut akan semakin memperpanjang terbukanya lini produksi kendaraan yang desainnya mengacu pada Renault VAB buatan Prancis itu. PT Pindad juga sudah mendapatkan kontrak untuk memasok kendaraan tempur badak 6x6 yang dilengkapi oleh kanon 90 mm dari pemerintah. Kontrak itu akan menambah populasi badak 6x6 di lingkungan TNI Angkatan Darat. Setelah Januari 2022 lalu, BUMN ini menyerahkan 7 badak 6x6 ke TNI Angkatan Darat melalui Kementerian Pertahanan. Seperti diketahui, badak 6x6 mempunyai fungsi sebagai Fire Support Vehicle FSV untuk mendukung pergerakan satuan-satuan TNI Angkatan Darat di medan operasi. Dioperasikan oleh Satuan Kavaleri, badak 6x6 mengadopsi turret CSE-90 buatan John Cockerill Defense. Mengacu pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka panjang DRPLNJM 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan yang telah direvisi oleh Bappenas, tidak ada rencana akuisisi kendaraan tempur lapis baja lainnya bagi TNI Angkatan Darat. Prioritas DRPLNJM 2020-2024 adalah pada pemeliharaan dan perawatan tank seperti Leopard dan AMX-13. Sedangkan dalam penetapan sumber pembiayaan 2021, alokasi anggaran terkait kendaraan tempur lapis baja bagi TNI Angkatan Darat adalah pemeliharaan dan perawatan tank Scorpion saja. Apabila tidak ada perubahan DKP, PDN, dan DRPLNJM hingga 2 tahun ke depan, maka dapat dipastikan tidak ada penambahan kendaraan tempur lapis baja untuk matra ini di luar buatan PT Pindad. Korps Marinir sejak era 1960-an merupakan operator setia kendaraan tempur lapis baja buatan Uni Soviet dan atau ex-Pakta Warsawa. Satu-satunya pengecualian adalah AMX-10, PAC-90 dan AMX-10B buatan Giat Prancis yang tercatat pula sebagai aset Korps Marinir. Namun dalam prakteknya, kendaraan tempur lapis baja ini jarang digunakan dalam operasi militer. Dalam DRPLNJM 2020-2024, rencana pembelian kendaraan tempur lapis baja hanya mencakup kendaraan pendarat amfibi Ranradvip yang nampaknya akan diisi oleh AAV-7A1 dari Amerika Serikat. Sedangkan dalam pengajuan usulan rencana PDN tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, tidak ada kegiatan terkait akuisisi kendaraan tempur lapis baja Korps Marinir. Dari uraian ini jelas bahwa kendaraan tempur lapis baja yang akan mengisi satuan-satuan TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir hingga tahun 2024 hanya meliputi APC ANWA 6x6, badak 6x6 FSV, dan AAV-7A1. Mengacu pada perencanaan pemerintah, sejauh ini tidak ada rencana untuk membeli kendaraan tempur lapis baja tipe lain atau merek lain. Mungkin saja akan terjadi akuisisi kendaraan tempur lapis baja lainnya hingga ke 2024. Namun hal itu harus masuk dalam sistem perencanaan nasional terlebih dahulu.
Tanpa masuk dalam sistem tersebut, mustahil Kementerian Keuangan mau mendukung dari aspek pembiayaan.